begitu ngegolin ya, betapa bahagianya Ih, Clivert. Ternyata, ternyata. karena namanya Piala Dunia tuh susah diprediksi juga, Bang. Iya, iya, iya. Bagaimanapun, Ya, ya. Ya, baik Mas Lisius, kembali kita bertemu bersama Bung Tio. kasih Bang, mantap. Ya, ini ada beberapa pertandingan nih. Kemarin kita udah sampai ke pertandingannya Grup E, Grup E ya. Ya, Grup E, ya. Grup F, Grup G, Grup H. Ini baru selesai tadi Iran lawan Selandia Barat. Tapi sebelum bahas itu, bahas yang Jerman bantai Kroasia itu loh Bang. Dan lain-lain. Ini Jerman tuh sedang on fire. Iya, betul. Tapi memang juga lawannya. Tapi sempat mengejutkan Kroasia di awal ya. 1-1 golnya sampai di cover cut nangis. Wah, tim kesayangan gua, tim gue yang gua latih golin nih dalam hatinya kali ya. Terus mungkin nangis gitu kan. Udah pertama kali kan. Begitu ngegolin ya. Betapa bahagianya Clivert. ternyata di menit selanjutnya sampai babak kedua bertubi-tubi sampai 7-1 gila. Aduh, tapi biar bagaimanapun kita kasih kredit lah buat Kroasia bisa ngasih gol dan apa Julian Nagelsmann ngasih suara pendapat pas konferensi pers. Ternyata penampilan Kroasia tidak seperti yang kita ekspektasi, lebih bagus ternyata. Itu pun masih memuji loh. Masih dipuji. Ya, tapi antara puji dengan sangat makna atau tulus, aku nggak tahu ini. Tapi ya aneh juga sih ya. Kalau dipuji sampai seperti itu. Padahal Kroasia lawan kita aja nih, lawan timnas Indonesia 2 kali berturut-turut kan kalah. Nah, itu kesulitan. Itu dia. Tapi ya mau dibilang apa kok dia memang masuk ke Piala Dunia ya. Kita kita jadi Jerman nggak cuma satu grup dengan Curaçao tapi Pantai Gading dan Ekuador. Betul. Nah, Pantai Gading menang 1-0 nih Bang. Yang golnya pemain MU Amad Diallo. Walaupun gua pakai kaos You Never Walk Alone nih. Tapi Pantai Gading kan gue dari sebelum episode sebelumnya nih kan gue udah bilang gue menjagokan kalau Afrika Pantai Gading sama Senegal sama Maroko kan. Begitu. Tapi memang banyak sekali dibilang intrik juga sih ya memang. Timnas yang kelihatannya kita jagokan banget gitu. Ternyata di pertandingan awal perdana mereka tidak memuaskan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Contoh Spanyol kemarin malam lawan Cape Verde ya. Aduh itu kalau saya lihat Bang ya, saya lihat statistik nih di sini. Itu tuh penampilan Spanyol, bayangin Bang, itu 27 loh. Wah, shot on goalnya banyak itu dia itu. Nah, saya nemu nih. Total tendangan 27. Iya. Total tendangan, tapi tendangan ke gawang cuma 7. Nah, itu. Terus hasilnya 0-0. Dan pemain terbaiknya kipernya. Iya, kipernya Cape Verde. Iya. Kalau dibilang tadi, ini Spanyol lawan mana sih? Lawan Tanjung Priuk katanya. Iya loh. Ada netizen yang bilang gini, "Bang, nonton bola nggak Bang?" Iya nih. Ini Spanyol lawan Tanjung Priuk aja kagak bisa ngegolin. Ya tapi ya nggak bisa, memang kemarin kita udah bahas bahwa tim yang kelihatannya pemain-pemainnya kuat, kemudian kita prediksi dia bakalan bisa mendominasi semua permainan, ternyata di luar ekspektasi. Iya gitu, betul. Sekelas Spanyol bisa ditahan. Yes. Iya. Betul. Dan begini Bang. Spanyol itu kan selain lawan Cape Verde, dia satu grup dengan Arab Saudi dan Uruguay. Baru tadi pagi Arab Saudi versus Uruguay, dan yang dilalahnya adalah Arab Saudi sempat unggul. Nah itu kemarin tadi saya baca di Instagramnya timnas
Gol ya, Timnas Gol. Tutorial mengalahkan Arab Saudi. Ya, ada Barcelona 2-0. Berarti kita kalau lawan Uruguay sekarang bisa menang, Bang. Kalau sekarang Uruguay 1-1 kan, kita bisa ngalahin Arab Saudi. Patrick Kluivert aja yang bikin kita makan ini kan. Dia lagi memang. Jadi grup H ini sengit nih sebenarnya karena belum ada yang menang kan, imbang semua. Betul. Begitu sih, Bang. Dan kemarin kita juga Abang udah nyinggung masalah Jepang kan, tim jagoan gua. Gue bilang kan, prediksi gue tepat kan. Udah imbang aja udah bagus. Dan Abang memprediksi menang kan, menang tipis. Betul. Tapi faktanya memang gue bilang, gue kalau subjektivitas pengennya Belanda menang. Tapi kalau objektivitas Belanda imbang. Dan ternyata bener. Kamada menit 88 Bang. Aduh itu aku. Saya udah seneng nih, Van Dijk sama Phil golin kan 2-1 lewat meskipun seperti bisa main sama Nakamura itu kan. Ternyata 2-2. Wah, ya udahlah. Saya sampai begadang-begadang, wah 2-2 lagi. Pengennya menang malah jadi itu udah hopeless ngeliat. Aduh, 2-1. Menit 88 akhirnya Kanada bisa menyamakan kedudukan. Itu langsung aduh riuhnya itu. Dan Belanda ini segrup sama nama Jepang sama Swedia menulis Tunisia. Dan Swedia kemarin membantai Tunisia 5-1 loh, Bang. Nah, yang menarik kemarin kan ada pemain dari Tunisia tuh Ayari ya. Dia membela Swedia. Dia kan waktu itu dipilih mau sempat dipinang sama Tunisia, dia bilang mau bela Swedia. Betul. Karena ayahnya kan keturunan Tunisia. Sedangkan saudaranya di Tunisia itu namanya Khalil Ayari, pemain PSG sekarang pinjaman, sedang dipinjem. Itu tuh nggak main kemarin. Padahal kalau main seru tuh, adik kakak satu lapangan kan. Dan sekarang Swedia mimpin di grup F dengan 5-1 dengan sisi gol 4 gol kan. Jadi peluangnya grup F ini emang grup neraka sih selalu dibilang. Apalagi kemarin Swedia si Gyökeres sama Isak golin tuh, pemain Liverpool sama Arsenal. Betul. Ini juga menarik, Mohamed Salah. Mesir. Belgia Mesir malah tadi pagi juga 1-1 kan. Itu golnya Belgia juga bunuh diri. Tadinya komentator bilang si Romelu Lukaku. Ternyata bukan, pemain Mesir sendiri yang bunuh diri. Betul. Karena bolanya mantul ke kaki itu. Dan yang menarik adalah ini Iran Australia tadi kan yang segup sama Spanyol sama Kalau Iran itu sama Mesir. Iya, sama Mesir, Belgia sama Selandia Baru ya. Jadi semua masih imbang. Yang Spanyol tuh Arab Saudi, Uruguay sama Cape Verde. Betul. Gitu. Nonton nggak tuh yang Mesir sama Belgia? Mesir Belgia aku nggak nonton Bang, ketiduran. Jujur aja nih ketiduran, cuman nonton cuplikan gol aja. Wah itu seru. Saya nonton yang sebelum kita syuting ini malah Bang, Iran Selandia Baru jual beli serangan Bang, jual beli gol. Itu sama-sama bagus memang ya. Dan golnya Selandia Baru tuh bagus Bang, kerjasama apik. Namanya Elia Jas, main di klub Scotland namanya Motherwell. Ya, dapat brace dia ya. Brace. Mantap. Ya, pertandingan selanjutnya apa tuh? Pertandingan selanjutnya, jadi nanti pagi ini jam 2, Prancis Senegal, jam 5-nya Irak Norwegia. Nih seru juga nih grup I. Menarik dibahas nih. Argentina Argentina yang kemarin kita prediksikan ya. Iya. Argentina, Aljazair, Austria, Jordania. Nah, gimana nih pertandingan di awal nih? Awal itu kan Senegal ya? Prancis Senegal ya. Ya. Nah, ini yang kemarin kita sempat bahas nih di grup ini nih. Ya, kalau grup I kan karena aku pakai episode dana itu kan betul. Yang sama aku itu kan Norway kan. Nah, aku melihat Prancis akan memenangkan Senegal tapi dengan susah payah. Itu pun kalau menang ya. Itu kalau menang. Tapi menurutku bisa jadi Senegal bisa menang. Bisa jadi. Karena ini Piala Dunia banyak kejutan. Contoh kayak kemarin Turki kalah. Australia. Brazil bisa ditahan imbang sama Maroko. Meskipun Maroko memang peringkat 8 besar di FIFA ya. Tapi bagaimanapun di lapangan nggak bisa. Iya, soalnya bagaimanapun kayak kemarin kasus Brazil
Iya, Brazil. bisa. Siapa sih juara 5 kali Piala Dunia? Iya, Masa lalu saya nyangka bisa. Iya, gitu kan. Kayak Turki kemarin. Ternyata ini. Ya Arab Saudi aja deh. Bisa nahan Uruguay. Padahal kan Uruguay kan pernah juara Piala Dunia juga. Meskipun zaman dulu sih. Tapi ya tetap aja namanya Uruguay. Dengan nama besar. Memang lagi peringkat kan. Iya, memang liga besar. Memang Liga Arab Saudi memang terbaik sekarang di Asia. Iya, sekarang udah mulai naik ya. Tapi kan bagaimanapun orang melihat Uruguay dengan sering masuk Piala Dunia dan pernah jadi juara Piala Dunia dengan mereka pemain bintang-bintang ya. Iya, betul. Harusnya Uruguay menang kan. Tapi kan kita nggak tahu nih. Aku cuman prediksi kalaupun menang, Prancis menang dengan susah payah. Itu pun tipis. Betul. Kalaupun menang besar, nah itu kita lihat aja nanti. Tapi kalau dugaanku sih kayaknya Prancis menang. Sepertinya menang. Tapi aku objektifnya banget adalah Prancis sama Senegal imbang. Ya, kalau aku sih sebenarnya masih menjagokan Prancis, tapi nggak bisa menganggap entengnya Senegal. Nggak bisa lah. Senegal lagi gila-gilaan ya pertama. Lagi gila-gilaan, apalagi di Senegal juga lagi. Ada Sadio Mane, Koulibaly, ada kipernya Edouard Mendy, ya kan? Lini serangnya itu bahaya. Senegal, betul. Nah, jadi kalau toh Prancis menang pun kayaknya tipis ya. Iya benar. Kalau dia menang pun tipis. Yang kedua, bahkan bisa berbalik, Prancis habis dibobol habis nih sama Senegal. Karena lini serangan ini gila-gilaan ini. Kalau ngelihat para pemain dari Senegal ini. Iya, jadi kita lihat aja nanti. Aku sih prediksi dari 3 prediksiku, Prancis menang. Ya kan? Itu pun sangat tipis. Ya. Kedua, imbang. Imbang lah, mau 0-0 mau 1-1 itu imbang pokoknya. Yang ketiga, Senegal menang tipis. Ya. Itu 3 itu aja. Soalnya karena untuk mengalahkan Senegal dengan membantai Senegal ya sulit. Karena Senegal itu bukan selevel Curaçao atau apa ya kan? Beda, atau Afsel ya kan yang masih agak ringan lah. Ini Senegal langganan Piala Dunia juga. Apalagi dulu 2002 pernah merepotkan kan. Ingat gak zaman 2002 zaman di Piala Dunia Jepang Korea kan? Papa Boba Diop dulu ada Diop, Alio Cisse kalah kan. Itu pada dulu ada Zidane loh, Bang. Iya. Bayangin. Tapi dan itu masuk perempat final loh. Iya, dan itu negara yang dianggap tadinya tidak mungkin mendapatkan posisi di situ. Saya takutin ini Prancis Senegal bisa aja mengulangi Piala Dunia 2002 gitu. Apalagi waktu itu superstar semua Prancis. Masih ada 2002 pun menjadi kejutan bagi Korsel. Iya, kalau Korsel waktu itu memang dihitungkan oleh wasit. Itu kita nggak bisa menutup fakta lah. Ya kan? Ya itu kalau saya sih melihat kita lihat nanti Prancis bisa nggak menang. Kalaupun menang harusnya tipis ya. Apalagi ada Mbappe, Olise, Doe, ya kan belum lagi ada yang lain ya kan ada Theo Hernandez apa segala macam kan. Kipernya ada Mike Maignan ya kan. Gitu. Kalau saya sih lihat sih harusnya Prancis di lini serang sayap ini kuat. Yang jelas itu. Jadi kalau memang Senegal ingin membendung serangan itu, dia harus bisa melawan itu. Setelah itu kan Irak Norway ya. Kalau itu saya yakin sih harusnya Norway menang. Saya yakin menang. 70% menang. Di atas kertas menang. Ya, menang dia. Tapi di lapangan nih kadang-kadang menjadi salah satu yang. Tapi takutnya nanti kejadiannya kayak Irak Uruguay. Di atas kertas menang, ternyata imbang. Tapi jangan heran juga nanti tiba-tiba Irak. Kalau saya begini, 70% Norwegia menang, 20% imbang, 10% Irak menang. Saya nggak ngomong 100% Norwegia menang ya, 70% menang. Itu aja sih. Itu Bang. Jadi kita melihat Norwegia ini lini depannya, lini tengahnya juga bagus kan. Betul. Nah, tinggal lihat aja nih Ali Jasim dan kawan-kawan sampai mana membendung striker maut di Norwegia. Maut lah, Sorloth bagus di Atletico, Haaland di City apalagi. Tengahnya Odegaard. Ya kan? Kira-kira berapa skor yang bisa dihasilkan oleh Norway jika dia menang? Selisih 2 gol kalau menurutku. Selisih 2 gol. Tapi aku nggak mau gambling terkait skor ya. Nanti malah jadi judi bola. Jangan dijudiin ya. Ini hanya prediksi loh. Ya, kalau saya sih paling sisi 2 gol bisa menang lah.
Selisih 2 gol ya pokoknya. Mau 2-0, 3-1, 4-2 atau berapa. Kalau berharap seperti Jerman lawan Curaçao nggak mungkin ya. Kira tuh lebih karena kuat lah. Pertandingan selanjutnya di grup J. Nah di grup J ini agak menarik nih karena kita kemarin sempat menyinggung Argentina masuk atau tidak ya sampai dengan perempat final. Nah kita kemarin udah ngebahas itu sampai kita bilang kayaknya sulit kemungkinan Argentina melaju sampai dengan semifinal. Kayak kalau saya sih gitu. Melihat Argentina lawan Aljazair mestinya ya. Aljazair kalah mestinya. Tapi takutnya kayak kejadian 2022 tahun lalu. Iya, tapi Aljazair lagi mulai ini lagi. Iya, makanya saya bilang, saya sih prediksi nih ya, saya prediksi Argentina menang 80%. Ya. 10% imbang, 10% Aljazair menang. Okay. Nah 10%-nya ini nih bisa jadi kenyataan. Sama kayak kejadian waktu 4 tahun yang lalu tuh. Jerman Argentina Arab Saudi ya. Bagaimana Arab Saudi bisa menang? Kan kaget kita. Wah, jago ini. Ternyata juara Piala Dunia walaupun kalah. Nah, takutnya Argentina tuh kayak 2022. Terseok di awal lama-lama ini. Nah, tapi saya sih berharapnya Aljazair memberikan perlawanan atau beri kejutan. Tapi saya masih melihat Argentina menang lah. Yakin nih? Kalau dibilang yakin ya 80%, Bang. Ya, oke. Ya, kalau Abang sendiri gimana? Kalau saya sih, kalau ngelihat Argentina memang harusnya dipastikan dia menang ya, dipastikan dia menang. Tetapi kalau melihat perkembangan Aljazair sekarang, sepak bola nasionalnya memang lagi hype di sana. Kemudian para pemainnya juga sekarang udah hebat-hebat gitu kan. Betul. Jadi saya pikir bisa aja dia membalikan suasana ini. Aljazair masih ada Riyad Mahrez loh. Ya, jadi paling tidak kalau toh Argentina menang tipis gitu. Tapi kebalikannya ini bisa jadi satu perlawanan Aljazair. Aljazair bisa menang pun berapa persen tipis. Argentina menang sebenarnya sih kalau dihitung persentase mungkin 80-20 ya. Oh. Ya, Abang nggak nganggap imbang nih? Enggak nganggap imbang. Tapi nganggap imbang nih? Yakin nih? Yakin. Kalau saya sih nganggap imbang 10% doang. Ya, saya nggak nganggap imbang. Karena masih grup kan, bukan siapa yang lolos. Iya, nggak nganggap imbang. Jadi termasuk berani nih Abang. Dominasinya masih tetap ada di Argentina, gitu. 20%-nya Aljazair menang berarti. Aljazair menang. Siapa tahu dan itu 20% bisa kebalik. Berarti di lapangan kita bisa lihat sendiri yang sudah berjalan nih negara-negara yang kita unggulkan ternyata kayak Belanda sama Jepang kan memang sudah banyak prediksi Jepang kuda hitam memang. Karena kan melihat Haji Moriyasu ini kan udah dari tahun 2018 atau 2019 latih Jepang kan sudah sangat menyatu kan. Apalagi di hobi mencatat. Nah, bisa jadi harusnya tim-tim negara lain bisa mencontoh Haji Moriyasu pelatih Jepang itu. Jadi dia bikin kode 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi bagus tuh. Nah, bisa jadi nanti Aljazair bisa mempraktikkan itu melawan Argentina. Kita kan nggak ada yang tahu. Betul. Gitu loh. Itu memang Haji Moriyasu itu orangnya detail. Iya. Itu kemarin kan sempat nih Jepang sempat overlap tuh kan. Ada serangan balik, itu dia langsung dilihat 1, 2 itu dilihat yang ini. Soalnya begini Bang netizen hebat ya. Kita kembali lagi ke Jepang sama Belanda. Jadi gini, bagusnya uji coba Jepang itu nggak pernah kalah Bang, menang lah. Makanya banyak netizen Indonesia bilang masih bagus Belanda nggak kalah. Bayangin Brazil aja kalah, Inggris aja kalah. Ya, itu gimana ceritanya kan? Kayak gitu loh. Saya makanya ya udahlah, makanya saya bilang langsung hubungin Bang Beben kan besok kemarin ya kan. Bang bener kan prediksi gua udah imbang aja udah bagus. Lompat lagi nih Bang. Tadi kan kita masih ngebahas Argentina Aljazair. Iya. Nah, di Argentina Aljazair ini segrup ternyata jangan lupakan Austria versus Jordania. Oke. Jordania ini juga dianggap pengamat sama pandit dibilang paling lemah. Nah, tapi kalau dipikir-pikir benar juga nggak ada yang salah. Tapi masalahnya Austria juga bagus sih. Sekarang dilatih sama Ralf Rangnick gitu. Saya malah meyakini bahwa Austria menang. Menang. Oke. Justru saya lebih
Kayaknya memang lebih dominan kalau saya memprediksi, saya buat persentase, Austria 70% menang. Jordan hanya menang 10%, 20% imbang. 20% imbang. Saya tetap memberikan persentase imbang. Okay. Karena namanya Piala Dunia itu susah diprediksi juga, Bang. Iya. Bagaimanapun tiba-tiba negara-negara yang ini kan baru pertama kali nih. Piala Jordan nih. Pertama kali atau setelah beberapa tahun tampil Piala Dunia kalau nggak salah. Coba nanti dikoreksi ya Big Lisius ya kalau saya salah ngomong. Nah, ini jadi Jordan ini punya motivasi lebih. Iya, betul. Makanya dia berharap bisa membuat kejutan. Tapi kalau saya melihat sih Austria masih berpeluang menang. Kalau Abang sendiri gimana, Bang? Ya, kalau melihat peta kekuatan ya, peta kekuatan di atas kemudian juga ranking FIFA. Ya Austria udah pasti di atas dan mendominasi permainan ini gitu ya. Tapi ya kembali lagi di atas lapangan, kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak kejadian-kejadian, banyak sekali ya intrik-intrik yang terjadi gitu, bahkan bisa jadi nanti dia yang jadi kuda hitam. Betul. Jadi kalau gua sendiri melihat gini, Bang, sepak bola Piala Dunia 2026 ini ya, meskipun hype-nya kurang, tapi melihat pertandingan yang sudah terjadi itu banyak kejutan. Betul. Ada yang kejutan, ada yang enggak. Ya sebagian besar kejutan lah. Ya kan, mulai dari negara-negara Korea Selatan mengalahkan Ceko itu sebenarnya juga kejutan. Iya, betul. Jangan dikira bukan kejutan. Kita sebagai Asia bangga gitu. Kayak Jepang nahan Belanda. Itu saya senang sebagai warga Asia, tapi kan itu juga dibilang kejutan juga udah diprediksi sebelumnya, ya kan? Kayak siapa kemarin, kayak Australia Turki itu kejutan banget. Karena kalah kan. Itu pun kalahnya 2-0 lagi kan. Iya, betul. Ya, kita lihat aja nih, kita lihat nanti di grup I sama grup J nih apa aja ya kan, yang kayak Prancis Senegal, Norway Irak, Argentina Aljazair, terus Austria Jordan, ya kan. Yang bikin kejutan ini tadi tuh Cape Verde Spanyol. Nah, itu bukan kejutan. Orang bilangnya menang mudah nih. Bahkan nih ya, ini bukannya saya pro judi bola ya, di bursa taruhan, di atas kertas di bursa taruhan. Spanyol dianggap menang di atas selisih 4 gol. Itu menang banyak tadi. Menang banyak, juara Piala Eropa loh. Lawan Cape Verde, ibaratnya Indonesia lawan Cape Verde. Kemungkinan menang tuh jauh lebih besar Indonesia. Betul. Bahkan ya istilahnya lagi di grup-grup beredar nih, grup-grup WhatsApp dan masa nggak bisa ngegolin satu. Iya, bayangin loh Cape Verde, Bang. Orang Indonesia, jangan orang dunia mana yang tahu Cape Verde, Bang. Hanya paling 10%. Negara kepulauan soalnya kan. Paling hanya 10% itu pun maksimal yang tahu Cape Verde. Kecuali dia memang orang-orang yang misalnya dia biasa diplomat atau apa pasti harus tahu lah, atau anak-anak KAI pasti harus tahu. Tapi kan orang-orang awam Cape Verde lawan apa? Apalagi kemarin Swedia juga menang sama Tunisia, menang telak, itu juga kejutan. Betul. Ya kan, apalagi melihat kemarin di penyisian grup Swedia kan juga sebelum lolos itu kan ini kan dia juru kunci, dia lolos karena ini UEFA Nation League itu loh Bang, yang bikin begitulah UEFA pasti dianakmaskan gitu kan, terus itu. Nah, kalau balik lagi ke Spanyol Cape Verde itu saya kaget juga. Saya nonton malah nggak ada gol. Kemudian satu lagi yang bikin kesel itu, lagi asik-asiknya nyerang, Ferran Torres diganti. Tadi pagi abang kan tadi ngechat kan. Ini Bang gimana ini? Iya 11 formasinya 11-0-0. Iya. Itu orang 4-3-3. Enggak, bukan. 5-3-1. Enggak 5-3-2, enggak 4-3-3. Kenapa? Ini 11-0-0 formasinya. Jadi pemainnya di belakang gawang, di depan gawang semua ya. Untung dia nggak bawa itu semen, pasir dan bata sekali. Tapi bagaimanapun ya memang strategi pelatih Cape Verde ya bagus, mau nggak mau. Ya betul. Mau kalau lawan Spanyol terbuka terus paling ini kan bertahan. Nasibnya nanti kayak Curaçao kan pasti kan pelatih Tanjung Verde itu kan ngomong kan pasti ke skuadnya. Kita harus belajar dari Curaçao nih. Curaçao ini terlalu berani melawan Jerman, terlalu terbuka. Akhirnya jadinya malah dibantai. Kita kan nggak mau. Iya benar. Nah, mungkin dimotivasi begitu, udah pakai parkir Mas ala Mourinho Yang penting peduli saya sama pengamat sepak bola kan. Yang penting negara gua nggak kena bantai. Memang satu sisi Curaçao
rakyatnya senang nyetak 2 perdana di Piala Dunia. Tapi bagaimanapun kan skor akhir kan akhirnya 7-1. Kan masalah skor akhirnya yang katakan kalah atau menang. Iya. Itu dia. Oke, memang itu sejarah buat Kurasawa mencetak gol di Piala Dunia. Tapi sejarah juga dia dipermalukan. Dengan skor terbesar itu 7-1. Iya. Itu Bang. Pokoknya kita lihat aja nih, ini pokoknya di Backpass Podcast ini kan kita selalu update ya Bang. Iya. Dengan pertandingan demi pertandingan dan sebagainya. Baik Bang Beben atau saya yang nanti, yang penting kita memberikan update terbaru. Betul, ya. Akan kita update lagi di pertandingan berikutnya ya. Iya. Nextnya juga kita akan ngebahas masalah Korea Selatan nanti yang akan bertemu dengan Meksiko gitu. Iya. Tapi itu di next episode kita pokoknya kita ada kejutan bintang tamunya siapa aja. Bukan bintang tamu sih, jatuhnya tamu diskusi lah kalau kami berdua gitu. Jadi biar sharingnya enak. Oke, Backpass Lisius, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih menantang dengan analisis dan review pertandingan yang akan kita saksikan ya pada Piala Dunia 2026 ini. Tetap semangat, salam olahraga dan tetap Backpass Lisius. Mantap. Kopi dulu Bang. Kopi dulu. Dalam Backpass.